Oke, kita lanjut ke video pembelajaran yang ketiga, masih membahas mengenai kronologis pemberontakan DITI. Oke, tadi kita sudah sampai ke poin yang keempat. Pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan mengadakan perlawanan secara langsung dengan pasukan Kartuswirjo, ya. Kartuswirjo beserta anggotanya yang di sini memakan korban cukup banyak, cukup besar pertempurannya. Kemudian tahun 1962, Kartuswiryo selaku pemimpin DITI tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah. Jadi Kartuswiryo ini adalah pemimpin pemberontakan DITI yang ada di Jawa Barat. Ya, akhirnya dia dihukum mati oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, dan runtuhlah negara Islam Indonesia setelah DITI ini di Jawa Barat bisa ditumpas oleh pemerintahan Indonesia. Namun ini tidak berlangsung lama karena pemberontakan DITI ini tidak hanya di Jawa Barat, tadi ada di Jawa Tengah, ya, termasuklah Aceh. Seperti itu yang akan kalian diskusikan pada minggu depan. Kemudian kita lihat dari tujuan pemberontakannya, ya. Sebagai sebuah gerakan politik, gerakan DITI ini berupaya untuk membentuk sebuah negara yang didasari akan syariat Islam dan juga bebas dari pengaruh Belanda, ya. Jadi tujuannya adalah sebuah gerakan politik yang didasari oleh syariat Islam dan bebas dari pengaruh Belanda, karena mereka beranggapan negara Indonesia, mereka kecewa dengan negara Indonesia karena merdeka pun masih dibayang-bayangi dengan kekuasaan negara lain, yaitu Belanda. Karena Belanda ini kan ada agresi Belanda 1 dan ada agresi Belanda 2. Agresi Belanda 2 itu kita sudah merdeka, mereka tetap datang, dan itulah perjanjian Renville terjadi. Lanjut, secara lebih spesifik tujuan dari pemberontakan ini antara lain untuk 1. Membentuk negara Islam Indonesia atau NII secara berdaulat dan diakui oleh negara lain serta hukum internasional baik secara de jure maupun secara de facto. Jadi di sini tujuannya ingin membentuk negara Islam yang diakui oleh internasional. Ya, tujuan yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan dasar syariat Islam. Ya. Yang ketiga, menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara Indonesia, yakni dengan menggunakan 2 sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Keempat, mengubah undang-undang dan konstitusi yang sudah ada agar berbasis syariat Islam. Kelima, menolak ideologi dan hukum lain selain Al-Quran dan hadis. Ya, selain Al-Quran dan hadis itu ideologi yang lain dianggap kafir. Jadi kelima tujuan yang sudah kita pelajari dan sudah kalian simak ini membuat kita kecewa dengan gerakan politik DITI ini. Awalnya mereka jihad, ya kan? Jihad melawan kolonialisme Belanda. Namun seiring berjalanan waktu, mereka punya kepentingan tersendiri. Akhirnya mereka berubah menjadi radikal dan juga rasis. Ya, mereka sangat radikal dan rasis sekali, ingin merubah ideologi negara Indonesia menjadi ideologi berlandaskan syariat Islam. Nah, kalau kita pelajari lagi, mungkin ada yang bertanya kenapa negara Indonesia ini tidak bisa dijadikan negara Islam. Hukum Islam tidak bisa ditegakkan 100% di Indonesia karena dari Pancasila kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu bisa kalian pelajari. Mungkin di PPKN atau KWN kalian sudah tahu juga pembahasannya ini seperti apa. Jadi biar lebih nyambung, ingat-ingat lagi, ya. Lanjut, upaya pemerintah menumpas DITI. Ini secara umum ya, karena pembahasan kali ini Ibu hanya mengenalkan pemberontakan DITI secara umum. Namun nanti untuk membahas mengenai pemberontakan DITI sendiri, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Kalimantan, dan Aceh, itu akan dibahas oleh kalian yang akan